Saudara-saudara dipanggil oleh Kristus. Dipanggil untuk apa? Dikatakan dengan jelas bahwa seperti para murid yang pertama dan para rasul, para diakon ini juga dipanggil untuk diutus melanjutkan karya Kristus, mewartakan kerajaan Allah, agar orang-orang bertobat, percaya kepada Allah, dan menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan dan diselamatkan. Seperti Nabi Yeremia tadi yang dikemukakan dalam bacaan pertama, mereka juga dipanggil untuk misi yang besar itu. Ada dua tahap dalam panggilan Yeremia tadi. Yeremia memang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Tuhan kepada semua orang. Tetapi tahap yang pertama dikatakan bahwa Allah sudah mengenal Yeremia, sudah memilihnya sejak dalam kandungan. Dan Allah menjamin bahwa inilah tahap yang harus dipertahankan. Yeremia harus dekat dengan Tuhan, selalu tinggal dalam Tuhan seperti masih di kandungan. Karena misi yang akan dijalankannya adalah misi dari Allah. Dan hanya bisa dijalankan kalau dia dekat pada Allah terus-menerus. Allah memberikan jaminan bahwa Allah ini akan menjadikan dia kuat seperti kota berbenteng, melawan semua yang akan memusuhinya. Tetapi supaya dia kuat seperti kota berbenteng, dia harus tetap tinggal dalam Allah dan setia kepada Allah, setia kepada kehendak Allah. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, ia mengenal Yeremia. Tuhan menguduskannya, baru mengutusnya. Mengenal Yeremia, menguduskan Yeremia, baru kemudian mengutusnya. Berarti Yeremia harus tinggal sebagai yang dikenal Allah. Dikenal artinya dikasihi Allah. Orang yang dikasihi Allah, dikuatkan oleh Allah, baru kemudian diutus. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kalau kita bertanya mengenai para imam zaman sekarang, kita bertanya dipanggil untuk apa? Jawabannya pasti mewartakan kerajaan Allah, betul. Mewartakan Injil. Itu yang dikemukakan dengan jelas dalam Injil. Tetapi Yesus juga memilih rasul-rasulnya, memilih murid-muridnya untuk diutus, tetapi pertama untuk tinggal dengan dia. Dikatakan Yesus memilih 12 orang ini agar mereka tinggal dengan dia, kemudian diutus untuk mewartakan Injil dengan dilengkapi daya kekuatan dari Kristus sendiri. Harus tinggal tetap dalam Kristus, membawa Kristus, kekuatannya itu kepada orang lain. Tinggal bersama dia, baru diutus. Tinggal bersama dia, dikatakan dalam Injil Yohanes tadi, berarti juga melaksanakan perintah-perintahnya. Tinggal bersama dia, seperti para murid, adalah tahap untuk pembentukan murid-murid itu. Mereka dididik, bukan dididik dengan teori, tetapi dididik dalam komunitas. Tinggal bersama dalam komunitas, disitulah terjadi pembentukan murid-murid itu. Mereka diatur, diajari supaya menjadi utusan-utusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu perlu dididik dulu. Dan komunitas Yesus dengan para rasul
adalah sekolah, komunitas, sekolah pendidikan untuk mereka. Dengan berbagai cara, Yesus membentuk murid-muridnya. Pertama, dalam komunitas itu, mereka hanya ikut menyaksikan Yesus berbuat macam-macam. Tapi pada suatu saat Yesus akan mengatakan, kalau kamu menjadi muridku, ikutlah aku. Ikutlah aku. Seperti sekarang kamu tinggal dengan aku, harus kamu ikuti aku terus. Dan mengikuti Yesus artinya apa? Ikutlah aku, panggullah salibmu, dan ikuti aku. Itu pendidikan yang pertama. Para rasul harus dididik untuk belajar memikul salib. Pasti mereka berontak. Petrus pertama protes. Kami tidak mau Tuhan mati. Dan karena itu kami juga tidak mau mati. Tidak mau berkorban bodoh-bodoh untuk itu. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu berbahasa demikian, tidak menghindari salib, berarti bahwa kamu tidak mendengarkan sabda Tuhan. Tapi kamu mendengarkan suara iblis yang mau membawa kamu menghindari salib. Pelajaran yang pertama, yang amat berat. Dan mereka tidak mengerti. Sampai saat terakhir mereka tidak akan mengerti. Tidak terima juga. Tapi Yesus sampaikan, ini pelajaran pertama. Yang kedua, dan lain-lain, itu adalah hal-hal yang terjadi sehari-hari. Tetapi dipakai juga untuk pelajaran bagi para murid. Ketika di jalan, pada suatu saat, para murid berjalan bersama Yesus. Dan Yesus jalan di depan. Di belakang dia berderet para murid, para rasul. Ternyata Yesus mendengar mereka itu bertengkar. Bertengkar di belakang. Nah, ketika sampai di rumah Yesus bertanya, kamu pertengkarkan apa tadi? Ternyata mereka berebut siapa yang berjalan di depan. Persis di belakang Yesus. Dan siapa yang paling belakang. Mereka berebut tempat. Karena kalau orang berjalan persis di belakang Yesus, orang-orang yang melihat akan mengatakan, oh dia itu murid yang utama itu. Persis jalan di belakang Yesus. Seperti pengawal pribadi pada Bapak Bupati atau siapa. Persis di belakang. Ini pasti murid yang pertama. Para murid ini dalam hatinya timbul perasaan itu. Siapa yang paling dekat dengan gurunya. Berjalanlah paling depan. Dan Yesus waktu itu memakai mereka. Kesempatan ini dipakai untuk membentuk mereka. Kamu tahu, pemimpin-pemimpin dunia ini memerintah rakyat dengan keras. Tetapi kamu, siapa yang mau menjadi terkemuka harus paling belakang. Paling belakang. Ini di jalan ya. Di jalan konkret sekali. Jadi siapa yang mau menjadi jalan di muka, kelihatan dekat dengan Tuhan, harus jalan paling belakang. Nah, itu pelajaran. Pembentukan murid-murid. Supaya mereka siap diutus, mereka harus siap menjadi yang paling belakang. Bukan main kuasa, tetapi paling belakang melayani. Kejadian lain lagi di meja makan pada perjamuan malam terakhir. Di meja makan seperti biasa ada pemimpin perjamuan duduk dan tentu saja yang lain duduk di sekitarnya. Mereka juga baku rebut siapa di kiri dan kanan Tuhan. Apakah Yohanes, apakah Petrus atau orang lain. Baku rebut, diam-diam tentu saja secara tersembunyi. Tapi Yesus mencium itu. Ada semangat untuk merebut tempat pertama. Yesus tidak omong banyak, tapi dia pergi ke dapur, ambil kain, ambil satu baskom air, lalu cuci kaki mereka. Lalu mereka heran-heran, kenapa guru mencuci kaki kami? Yesus mengatakan, pasti kamu mengerti. Siapa yang mau menjadi
pemimpin harus melayani sesamanya, mencuci kaki sesama, mengampuni sesama, melayani sesama. Itu lagi cara Yesus membentuk murid-muridnya. Tinggal bersama Yesus berarti mereka harus belajar hal-hal itu untuk menjadi pemimpin, menjadi pewarta Injil kemudian. Mereka juga belajar berdoa dalam komunitas itu. Karena ternyata mereka tidak tahu, mungkin sampai sekarang, sampai waktu itu berdoa, ya hari Sabat ke sinagoga, mengucapkan mazmur-mazmur, mendengarkan kitab Nabi. Tetapi mereka lihat bahwa Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Berdoa sepertinya kusuk sekali dari hati. Lalu mereka minta kepada Yesus, ajarilah kami berdoa. Dan Yesus ajar mereka berdoa. Kalau kamu berdoa, berdoalah begini. Singkat, padat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami, sebagaimana kami pun mengampuni sesama kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari segala yang jahat. Doa itu, mereka belajar dalam komunitas berdoa. Doa kepada Allah pertama, lalu berdoa untuk komunitas mereka supaya ada pengampunan, ada damai, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, ini tahap yang pertama yang amat penting. Baru kemudian para rasul diutus untuk mewartakan Injil. Sehingga waktu mereka mewartakan Injil Yesus Kristus, mereka sudah siap bahwa kita harus mentaati apa yang diajarkan Yesus waktu dalam komunitas. Jangan berlaku seperti penguasa, tapi dengan rendah hati. Malahan siap untuk dianiaya, disiksa pun. Petrus, Paulus, semua menghadapi tantangan siksaan macam-macam. Tapi mereka mewartakan kerajaan Allah itu dengan tekun dan setia. Nah, baru waktu itu mereka bisa dikatakan, kamulah sahabat-sahabatku. Karena mereka sudah mengalami persahabatan Yesus dengan Yesus dalam komunitas. Dan waktu bepergian mewartakan Injil setelah Yesus bangkit, mereka pun tetap berlaku sebagai sahabat-sahabatnya.